Tadi gara-gara kalau kalian bukan hand sanitizer, jadi gara-gara pikir aku terlambat masuk kelasnya loh. Ya, maaf loh, namanya keras tadi. Mana ada keras kali ini. Kalian bahas apa? Inilah si Miranda ini terlama kali bukan hand sanitizer, jadi terlambat aku masuk kelas Bu Titis. Tadi aku ada ngeliat sapam kita gantian ngasih pengecekan suhu tubuh. Kalau gitu ceritanya, semakin banyak sentuhan sanitizer dan pengukuran suhu tubuh, semakin banyak juga penyebaran COVID di Indonesia. Bagaimana kita mencegahnya? Adapun komponen yang kami gunakan yaitu resistor 220 ohm berfungsi untuk menghambat arus. Buzzer berfungsi untuk memberikan notifikasi suara. Arduino Nano berfungsi untuk menjalankan program yang sudah diinput. Kabel data berfungsi untuk media sambungan komputer ke Arduino. Kabel jumper berfungsi untuk menyambungkan komponen satu dan komponen lainnya. Sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh. Sensor ultrasonik HCSR04 berfungsi untuk mendeteksi jarak benda. LED berfungsi sebagai lampu indikator. LCD I2C berfungsi untuk menampilkan suhu tubuh yang terdeteksi. Dan yang terakhir adalah dump water yang berfungsi untuk memompa cairan hand sanitizer secara otomatis. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan setiap komponennya. Komponen yang akan kita hubungkan dapat kita ikuti melihat skema yang telah kami sertakan. Ambil papan rangkaian, kemudian pasang sensor ultrasonik ke papan rangkaian, lalu pasang sensor suhu ke papan rangkaian, kemudian kita sambungkan pin 5 volt dan pin ground pada Arduino ke papan rangkaian. Kita dapat menghubungkannya menggunakan kabel jumper. Di sini kita menghubungkan pin 5 volt ke terminal positif, kemudian pin ground ke terminal negatif. Setelah itu, kita hubungkan pin volt CC pada sensor ultrasonik ke terminal positif pada papan rangkaian dan pin ground pada sensor ultrasonik ke pin negatif pada papan rangkaian. Kemudian setelah itu, kita menghubungkan trigger pin ke pin 6 pada Arduino dan echo pin ke pin 7 pada Arduino. Setelah itu, kita menghubungkan pin volt CC dan pin ground pada sensor suhu ke terminal positif dan negatif pada papan rangkaian. Kemudian, kita hubungkan pin SDA dan SCL pada sensor suhu ke pin A4 dan A5 pada Arduino. Kemudian, kita akan menghubungkan LCD pada pin ground dan pin volt CC ke terminal positif dan negatif pada papan rangkaian. Setelah itu, kita hubungkan pin SDA dan SCL pada LCD ke pin SDA dan SCL pada papan rangkaian secara paralel dengan sensor suhu. Di sini kita juga akan memasangkan buzzer dengan cara menghubungkan pin negatif ke terminal negatif dan pin positif dihubungkan langsung ke pin 12 pada Arduino. Kita juga akan menghubungkan LED ke papan rangkaian dengan cara menghubungkan kaki katoda pada LED dihubungkan langsung ke terminal negatif pada papan rangkaian. Kemudian, kaki anoda pada LED dihubungkan langsung menggunakan resistor. Lalu dari resistor dihubungkan langsung ke pin 11 pada Arduino. Setelah komponen siap dipasang, kita akan mengupload script coding pada Arduino Nano. Caranya adalah buka script coding yang sudah kita persiapkan, kemudian pilih menu tools, pilih board, dan pastikan berada di Arduino Nano. Kemudian pilih tools, pilih port, pilih COM, USB yang sudah kita gunakan. Untuk mengecek kesalahan pada script coding, klik tombol verifikasi. Jika tidak terjadi kesalahan pada script coding, pilih tombol upload dan tunggu hingga upload selesai. Setelah
script codingnya kami upload ke dalam Arduino. Di sini saya akan menjelaskan ke cara kerja project yang telah kami buat. Dan motor dinamo akan memompakan dari sini. Dari sensor, Pak. Dalam keadaan seperti itu menunjukkan bahwa seseorang yang telah terdeteksi dalam keadaan sehat. Kemudian, dam water dynamo akan memompakan hand sanitizer yang keluar secara otomatis. Sebaliknya, jika sensor suhu mendeteksi suhu seseorang berada di atas 37 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi 2 kali. Oke. Saya contohkan. Bunyi bip 2 kali pertanda seseorang dalam keadaan tidak sehat karena berada pada suhu di atas 37 derajat Celcius. Dan dinamo dam water tidak akan mengeluarkan hand sanitizer seperti biasanya. Oke, kita masuk ke dalam tahap cara pembuatan casing hand sanitizer dan pengukur suhu secara otomatis. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Di sini ada kaleng bekas yang sudah kami potong, lem setan, fiber plastik, 1 buah obeng, dan yang terakhir 1 buah bor. Action. Di sini kami mohon maaf kepada Dewan Juri Olimpiade Fiksi Nasional. Apapun yang kami tampilkan hari ini merupakan hasil dari kerja keras kami. Dikarenakan pandemi COVID-19 membuat keterlambatan barang yang kami pesan secara online, yaitu sensor suhu GY906. Kami berada di Provinsi Sumatera Utara, belum menjual sensor suhu GY906. Akan tetapi, kami akan mensimulasikan yang merupakan ide dari gagasan kami. Di sini ada casing penutup, dan di dalamnya ada dam water, dan ada wadah yang akan menampung cairan hand sanitizer. Untuk sensor suhu dan sensor ultrasoniknya kami arahkan ke bawah. Casingnya kita tutup kembali. Sensor suhu dan sensor ultrasoniknya kita arahkan ke bawah berfungsi untuk mendeteksi suhu. Ketika suhu mendeteksi di bawah 37 derajat Celcius, maka dam water akan memompa hand sanitizer untuk keluar secara otomatis. Akan tetapi, ketika sensor suhu mendeteksi di atas 37 derajat Celcius, maka dam water tidak akan memompa hand sanitizer untuk keluar. Seperti yang saya contohkan, bunyi bip sekali pertanda bahwa seseorang dalam keadaan sehat. Dan ketika bip berbunyi 2 kali, pertanda bahwa seseorang tidak berada di dalam keadaan sehat. Action. Jika kami diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil yang lebih baik lagi, box ini akan kami gantikan dengan box project khusus yang sesuai dengan yang kami buat. Kemudian untuk bagian atasnya akan kami tutup agar tidak terlalu berantakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Dewan Juri Olimpiade Fiksi Nasional. Terima kasih.